Halo semuanya. Sekarang aku mau bahas lagi tentang kelanjutan video sebelumnya. Ini tentang spiritual lagi, tapi spesifiknya tentang koneksi spiritual atau spiritual connection ya. Spiritual connection ini ya biasanya dijalani oleh kita yang sudah terbangun spiritualnya, udah terbangun jiwanya untuk belajar lebih baik lagi gitu. Beberapa jenis spiritual connection itu biasanya yang paling umum banget ada soulmate, twin flame, ada karmic relationship atau hubungan karma. Itu 3 spiritual connection yang paling umum kayak gitu. Di antara 3 koneksi spiritual itu beda-beda vibrasinya, beda-beda energinya, beda-beda frekuensinya gitu. Kalau yang paling sering terjadi di masa lalu itu kebanyakan hubungan yang membawa pelajaran supaya kedepannya menjadi lebih baik. Nah, karena biasanya beberapa dari kita sering gagal di masa lalu, so di masa lalu itu biasanya kebanyakan hubungan karma atau karmic relationship ya. Beberapa ada yang ngalamin itu, tapi ada juga yang memang berbeda siklusnya. Kemudian ada yang setelah belajar dari hubungan karma berkembang untuk mendapatkan soulmate. Jadi soulmate itu belahan jiwa ya. Terus ketika menjalani hubungan bersama soulmate itu ada selipan atau sisipan koneksi yang lain. Bisa muncul koneksi twin flame kayak gitu. Jadi ya ada yang siklusnya kayak gitu, tapi ada juga yang memang beda. Intinya sih setiap manusia koneksinya dengan seseorang itu beda-beda siklusnya dan bisa juga beda-beda cara penyatuannya kayak gitu ya. Nah, aku mau bahas dulu untuk hubungan karma atau karmic relationship. Kemudian aku mau bahas soulmate, lalu terakhir aku mau bahas twin flame ya. Karena twin flame itu yang vibrasinya kuat, energinya paling banyak gitu ya. Oke, pertama hubungan karma dulu ya. Karmic relationship, aku udah pilih kartu tadi terkait karmic. Oke, nah jadi hubungan karma itu udah pasti toxic, udah pasti beracun. Toxic itu beracun ya kak. Hubungan yang beracun itu adalah hubungan yang ada salah satu dominan, ada salah satu yang mengendalikan hubungan. Bisa memang karena dia itu egois, dia punya sifat yang keras, bahkan dia bisa kasar sama kamu. Itulah ciri-ciri orang toksik atau beracun ya. Kalau dilihat nih kartu ini nih, nah anggaplah kamu yang di depan pakai baju orange, di belakang adalah pasangan karma kamu atau karmic relationship kamu. Dia yang berjubah hitam ini bisa mengendalikan kamu. Dia awasi kamu selalu. Dia lihat kamu dari belakang. Kamu gak bisa bergerak. Kamu gak bisa bebas. Hidup kamu terkekang. Dia selalu bisa ngelihat kamu dan mantau gerak-gerik kamu. Sedangkan kamu gak bisa ngelihat dia di belakang. Padahal dia punya banyak kesalahan di belakang kamu. Kayak gitu. Hubungan karma itu ya biasanya cuma salah satu yang benar-benar berkorban, yang benar-benar menguras energi, tenaga,
Sedangkan dia nggak kayak gitu sama kamu. Dia cinta memang sama kamu, kamu pun cinta sama dia. Cuma cara dia mencintai kamu tuh keras, kasar gitu. Jadi ini hubungan beracun banget sebenarnya. Kalau aku ngelihat ya, di dalam hubungan karma itu banyak banget hal-hal yang perih, yang sakit, yang kamu rasakan. Contohnya nih, kemana aja atau kapan aja kamu selalu dicurigai, dia pencemburu, dia posesif, kayak gitu. Kalau misalnya kamu lama balas chat dia langsung marah, curiga sama kamu. Terus kalau misalnya kamu menghubungi dia pakai nomor lain, padahal HP kamu lowbat atau apa, dia langsung curiga, kenapa nomor kamu banyak? Berarti kamu selingkuh dong. Nah, dia overthinking sama kamu. Dia sering banget berpikir negatif sama kamu. Tapi kamu berusaha jelasin ke dia, kamu berusaha kayak yakinin dia kalau cinta kamu cuma buat dia doang. Kamu tuh sabar banget ngadapin dia. Kamu kayak ngomong dia terus, kamu bener-bener kayak berusaha yakinkan dia kalau kamu tuh sayang banget sama dia, tapi dia nggak pernah percaya sama kamu. Karena namanya juga orang toksik ya, orang beracun. Ini ciri-ciri orang yang bener-bener ini loh, taat sama Tuhan aja enggak, apalagi sama kamu. Kamu tuh nggak perlu diberi sebuah kasih sayang yang murni dari dalam dirinya, karena orang ini tuh maunya kamu 100% mengabdi sama dia. Jadi kamu kayak pengabdi setan gitu. Karena dia seperti setan, kejam, kasar, keras, kayak gitu. Bahkan gini loh ya, kamu tuh sering banget memaafkan kesalahan dia. Kecil besarnya kesalahan dia kamu maafin. Sedangkan dia tuh jarang banget maafin kamu. Bahkan tipe orang kayak gini tuh kejam banget loh. Kamu salah sedikit aja, dia langsung ngeblokir kamu. Dia langsung hapus semua hubungan media sosial sama kamu. Segitu kejamnya nih orang. Kurang ada cinta kasih dalam dirinya. Jadi kalau dia mencintai kamu, kamu seperti di neraka. Kamu seperti berada dalam naungan neraka gitu. Itulah hubungan karma. Kemudian orang ini tuh perlu banget pembuktian cinta setiap saat. Contohnya nih, kalau kamu nggak nurutin kemauan dia ngerasa kamu tuh nggak cinta sama dia. Bahkan ada nih beberapa, kalau kalian ngejalanin hubungan karma, kamu mungkin rela sampai menyerahkan semuanya untuk dia supaya dia percaya sama kamu. Segitu bucinnya kamu, segitu apa ya, bisa dibilang naif ya, karena nurut sama dia. Karena dia minta bukti, kalau lo cinta sama gue, kita harus begini, lakuin begini, lakuin begitu. Nah, akhirnya kamu melekat sama dia. Mungkin kamu udah nyerahin semuanya sama dia. Jadi kamu susah lepas. Semakin kamu mendekat dengan dia, semakin susah kamu lepas. Kayak gitulah hubungan karma. Terus, di dalam hubungan karma itu lebih banyak penderitaan daripada kebahagiaan. Lebih banyak penderitaannya. Kamu bakalan sering nangis. Kamu tuh sering banget netesin air mata kalau ada di hubungan karma. Karena dia bikin kesalahan apapun, kamu maklum. Tapi kamu bikin kesalahan, kamu kayak dihakimi setiap saat oleh dia. Kayak gitulah hubungan karma. Aku juga ngeliat ya, kalau namanya hubungan karma itu
kelihatan banget hanya satu yang pengen berjuang dalam hubungan ini, sedangkan yang satu lagi tuh kayak playing victim banget, kayak ngerasa selalu menjadi korban, ngerasa selalu pengen diperhatikan, kayak gitu. Jadi apapun yang kamu lakuin ke dia tuh serba salah sebenarnya. Jadi kamu nggak bisa mengejar impian kamu karena kamu dikekang sama dia. Kamu ngelakuin A, B, C itu semua salah. Jadi kamu stuck. Kamu cuma bisa ngikutin apa maunya dia supaya dia senang. Segitu cintanya kamu sama dia. Sedangkan dia nggak pernah mikirin perasaan kamu. Bahkan kata-kata kasar yang dia ucapkan ke kamu tuh dia nggak ngerasa bersalah. Kamu nangis karena kata-katanya kasar, dia nggak ada merasa bersalah. Dia jarang banget mengaku salah. Kayak gitu. So, ketika kamu merasa sudah memberi banyak ke dia, sudah banyak berkorban dan menyerahkan banyak hal ke dia, kamu susah lepas. Kamu ngerasa kayak udah banyak yang kamu korbankan sama dia. Kamu tuh udah kayak melekat. Jadi kalau ibarat kita investasi sesuatu, susah banget kita lepaskan karena kita udah invest yang banyak. Nah, kamu kayak gitu jadinya. Kamu susah lepas dari hubungan karma ini karena udah banyak yang kamu berikan ke dia. Udah banyak yang kamu serahkan sama dia. Susah lepas jadinya. So, banyak banget orang yang sulit keluar dari hubungan toksik karena sudah banyak yang diserahkan. Misal nih, kamu udah berhubungan dekat sama dia, kamu udah berhubungan intim sama dia mungkin, kamu udah ya begitu-gitu lah sama dia, jadi kamu tuh kayak takut putus dari dia gitu. Sedangkan dia lebih kayak ya lo mau putus sama gue juga ya udah, kalau lo mau putus oke, kita putus aja nggak apa-apa. Dia ngerasa gitu, dia fine aja sebenarnya, malah dia lebih kayak apa ya, pengen diperjuangin terus loh, dibujuk-bujuk kayak anak kecil. Nah, seperti itulah. Terus ada saatnya titik kesabaran kamu tuh udah gak ada batasnya. Karena sebaik apapun kamu, sesabar apapun kamu, itu ada batasnya. Kita tuh cuma manusia biasa ya. Sabar itu ada batasnya. Terus di saat kamu udah lelah hanya menjaga perasaan dia, sedangkan dia nggak menjaga perasaan kamu, mungkin kamu jadi orang yang perlu banget didengar, perlu banget diperhatikan. Jadi ada beberapa yang memang sebelum keluar dari hubungan karma itu ada seseorang yang mungkin menyelamatkan kamu. Bisa ini teman kamu, sahabat kamu. Jadi dia bisa aja menyelamatkan kamu dari hubungan karma ini. Mungkin dia adalah teman kamu sebagai teman curhat yang baik, teman ngobrol yang baik, dia selalu ngedengerin kamu, dia selalu support kamu, dan dia tuh selalu bisa nenangin jiwa kamu. Kayak gitu. Nah, biasanya teman curhat kamu itu calon-calon soulmate kamu sebenarnya. Karena dia yang berhasil membawa kamu keluar dari hubungan karma, kayak gitu. Tapi ada juga yang memang itu cuma sekedar kayak teman curhat atau teman ngobrol, nggak terlalu berlanjut ke yang gimana-gimana, gitu ya. Nah, ketika kamu udah dapat teman curhat seperti itu, atau teman ngobrol yang mungkin kamu tuh ngerasa ya dia cuma temen gue aja, gue cerita ya gue ngerasa plong, ya begitu aja kamu ngerasanya. Tapi ini orang toksik yang berhubungan sama kamu ini, dia langsung ngejudge kamu yang aneh-aneh. Dia bilang kamu tuh selingkuh, dia bilang itu kamu jahat, padahal dia nggak introspeksi diri. Kamu curhat sama orang karena dia nggak bisa menjadi pelindung kamu. Dia nggak introspeksi seperti itu. Jadi ya dia menyalahkan kamu. Dia bilang kamu tuh selingkuh, dia bilang kamu tuh jahat, dan ya ketika kalian berpisah,
ataupun ada tanda-tanda mau berpisah karena dia sudah mulai nggak suka sama kamu, ya kamu mau jelasin ke dia, kamu mau jelaskan ke dia, kamu tuh begini-begini, dia tuh teman aku, teman cerita aku, bla bla bla. Itu semua nggak ada artinya buat dia. Dia tuh ngerasa kayak penjelasan kamu tuh nggak penting. Pokoknya kamu tuh udah sama si ini, kamu deket sama si ini, ya udah, aku tuh benci sama kamu. Nah, sekejap kebaikan yang pernah kamu berikan sebanyak apapun ke dia tuh nggak ada artinya karena kamu ngelakuin satu hal tersebut. Segitu parahnya lah cara pemikiran dia dan cara hatinya dalam mempunyai cinta sama kamu. So, orang ini ya, kalau misalnya memang harus berakhir, dia nggak ada keinginan untuk introspeksi diri. Dia nggak ada keinginan untuk koreksi diri karena namanya udah bibitnya toksik ya, bibitnya udah beracun. Jadi kamu mau berusaha keras juga, kamu mau paksakan lagi hubungan itu, selamanya akan toksik kayak gitu. So kalau hubungan karma seperti ini, aku bisa bilang ketika kamu berusaha lagi pengen balik sama dia, itu nggak ada artinya karena bakalan berakhir juga. Kamu bakalan jatuh di lubang yang sama lagi kayak gitu. Terus ketika nih ya, hati kamu tuh udah mantep banget mau pisah sama dia, nah dia pengen balik lagi atau gimana, dia tuh berjuangnya itu antara niat nggak niat. Bahkan ketika kamu bilang no atau kamu tuh kelihatan kayak udah nggak mau menghiraukan dia karena dia udah terlalu sering nyakitin kamu, ya dia nggak akan kejar kamu. Bagi dia berjuang itu nggak penting. Kalau lo cinta sama gue ya lo yang berjuang. Nah kayak gitu. Jadi orang seperti ini tuh jadikanlah pelajaran dalam hidup kamu. Ambil hikmahnya. Karena meskipun ya ada sebuah transformasi, misalnya kayak semesta dan Tuhan menggerakkan hati dia supaya berubah, supaya lebih introspeksi diri betapa dia kejamnya sama kamu selama ini. Terus suatu saat dia sadar dan dia pengen balik ke kamu, dia tuh sulit mengaku salah gitu. Jadi kayak apa ya, egonya itu susah banget dihilangkan gitu. Sifat kerasnya, sifat kasarnya itu susah banget hilang. Jadi nggak ada rasa bersalah, malah sering merasa kamu terus yang salah gitu. Jadi berusaha balik juga nggak ada artinya sih menurut aku. Karena bakalan berputar-putar dalam roda karma yang begitu-begitu aja. Gak ada kebahagiaan karena lebih banyak penderitaan. Begitu ya. So, kalau hubungan karma kayak gini, kalau kamu udah gak menghiraukan dia, terus kamu mungkin udah menemukan yang baru, atau kamu bersama soulmate kamu, ya dia nggak ada niat tuh memperjuangkan kamu lagi. Dia kayak ngerasa pokoknya nggak mau lah berjuang lagi. Jadi sebesar apapun suatu saat rasa bersalahnya ke kamu, dia nggak akan mau berjuang lagi ke kamu. Jadi kalau udah selesai dia kayak gitu. Malah dia tuh pengen ya kamu yang berjuang ke dia. Kan aneh ya, dia yang kejam, dia yang kasar selama ini, tapi dia pengen diperjuangin kayak begitu. So, ketika kamu sekarang mungkin udah sama soulmate kamu atau sama siapa, ya dia ngerasa kayak memang kamu yang nggak mau lagi sama dia, atau kamu jahat lah, kamu nggak memilih dia, kamu lebih memilih orang lain daripada dia. Karena orang seperti ini serba ngejudge orangnya, serba menghakimi, dan jarang banget koreksi diri kayak gitu. So, bagi kalian yang pernah mengalami hubungan karma kayak gini ya,
kalaupun kalian kembali itu semua percuma, karena bakalan begitu-begitu lagi hubungannya. Gak mungkin kan kalian ulang-ulangi lagi kesalahan di masa lalu dengan orang yang memang bibitnya itu toksik banget, beracun banget. Jadi kenapa ini bisa terjadi di hidup kita, hubungan karma? Karena ya manusia tuh setiap dari kita, setiap manusia itu punya karma. Kita mungkin dulu pernah nyakitin orang sengaja ataupun gak sengaja, ya di dalam hubungan karma ini kita bisa membayar karma kita lewat penderitaan yang kita alami. Bisa juga kita bayar karma orang tua kita, karma nenek moyang kita. Jadi kalau kita punya orang tua yang mungkin punya kesalahan dulu, ini mungkin karma yang harus kita bayar sebagai anaknya, begitu. Ada juga memang yang namanya juga karma, ya hubungan ini membawa pelajaran. Jadi siapa yang sering berbuat jahat dalam hubungan ini suatu saat bakalan dapat penghakiman dari Yang Maha Kuasa. Tapi yang sudah menanam hal-hal kebaikan, kesabaran, kemurahan, kelembutan, itu bakalan mendapatkan anugerah dari Tuhan suatu saat nanti. Mungkin gak terlihat sekarang, tapi Tuhan udah siapkan anugerah itu. Jadi ya hubungan karma ini jadikan pelajaran. Oke. Kemudian aku bahas soulmate dulu deh ya. Nah, karena kamu sudah belajar dari kesalahan masa lalu, kamu sudah sangat tersakiti oleh orang masa lalu yang mungkin itu adalah hubungan karma kamu. Akhirnya kedepannya kamu berpikir untuk mendapatkan yang lebih baik, ya kan? Kamu ngerasa yang kemarin-kemarin itu jadikan pelajaran untuk mendapatkan yang lebih baik. Jadi kalau dulu kamu kebanyakan mikirin perasaan dia, orang masa lalu kamu, tapi makin kedepannya kamu belajar supaya kamu mikirin perasaan kamu juga. Jadi kamu menemukan ataupun kamu berusaha mencari dan mendapatkan soulmate. Nah, soulmate ini belahan jiwa ya. Biasanya soulmate itu membawa hal-hal baik di hidup kita. Kalau soulmate itu kebanyakan kebahagiaannya daripada penderitaannya. Jadi soulmate ini mungkin yang bisa kamu berikan komitmen atau ya memang jadi pasangan kamu kayak gitu. Soulmate ini biasanya dia orangnya mengerti kamu, dia orangnya mencintai kamu dengan lembut, dia perhatian, jarang kasar, terus gak emosian. Jadi kayak apa yang kamu tanam di masa lalu dengan kesabaran, kamu tuai sekarang, kamu mendapatkan orang yang sabar, kamu dapat orang yang dewasa, kamu dapat orang yang mencintai kamu dengan tulus dan gak pernah mengekang kamu, kayak gitu. So, soulmate ini ya, banyakan indah-indahnya sih. Mungkin kamu sering dikasih surprise, mungkin kamu tuh sering dikasih hal-hal yang romantis, misalnya kayak dikasih hadiah terus, dikasih kado, atau dikasih bunga, atau dikasih apa aja lah yang bikin kamu senang. Jadi soulmate ini benar-benar kebanyakan kebahagiaan yang dia berikan daripada penderitaan. Jadi ini bertolak belakang banget dengan hubungan karma ya. Terus kalau soulmate ini membuat kamu tuh hidupnya tenang ya, karena nggak toksik orangnya. Malahan kalau soulmate ini dia lebih kayak mengajarkan kamu tentang kebaikan, dia malah membuat kamu semakin dekat sama Tuhan. Mungkin bersama dia ibadah kamu semakin kuat karena dia membawa hal-hal baik di hidup kamu. Bisa aja memang soulmate ini orangnya punya iman yang kuat, iman yang benar-benar bisa menuntun kamu dalam ketenangan jiwa, kayak gitu ya. So, soulmate itu banyakkan indah-indahnya sih.
Makanya kalau kita dapat soulmate itu biasanya kayak nggak butuh waktu lama buat komitmen sama dia, kayak gitu. Jadi soulmate ini bisa dulunya mungkin sahabat kamu, teman kamu yang menyelamatkan kamu dari hubungan toksik di masa lalu, hubungan karma di masa lalu. Bisa memang dia ini dulu teman curhat kamu pada saat kamu disiksa oleh pasangan kamu sebelumnya. Ya intinya soulmate inilah yang menyelamatkan hidup kamu untuk keluar dari hubungan karma sebelumnya. Pokoknya soulmate ini benar-benar ini deh. Ya happy-happy aja sih kalau sama dia. Penderitaan itu sedikit banget ya, karena dia tuh dewasa, bijak, imannya kuat, mencintai dengan lembut, dan orangnya ini benar-benar membuat kamu nggak terkekang, membuat kamu tuh happy, freedom, ngerasa lepas, bebas, ngerasa kayak ya hidup ini indah lah kalau sama dia gitu. Karena dia selalu memberikan yang terbaik buat kamu. Dia mungkin jarang curigaan sama kamu, nggak cemburuan orangnya. Bener-bener kayak ya lo nyamannya gimana, ya udah gitu aja. Gue terima lo apa adanya. Gue nggak mengekang lo mau ke sinilah situlah, mau ngapain lah ya. Selagi lo bahagia, gue bahagia. Nah kayak gitu tuh soulmate. Ya kan. Nah sekarang twin flame nih. Oke, salah. Ini nih twin flame ya. Twin, kembar ya. Jadi twin flame itu kembaran jiwa kita. Gak semua orang bisa bertemu twin flame ya. Gak semua orang sadar siapa twin flame-nya. Twin flame ini kata dasarnya kan twin, kembar ya. Flame-nya itu kayak berapi-api. Jadi ketika bertemu twin flame, kamu seperti bertemu diri kamu sendiri. Jadi kamu seperti gambar ini nih, kamu seperti bercermin, karena twin flame itu mirror. Mirrornya kamu, kembaran jiwanya kamu ya. Pertemuan kamu dengan twin flame kamu itu biasanya nggak pernah diduga-duga waktunya. Bisa kayak mungkin kamu lagi single, bisa juga kamu udah sama orang lain. Ya pokoknya waktunya itu nggak pernah diduga-duga ya. Terus kalau twin flame itu kamu sejiwa sama dia, kamu kembaran jiwanya, tapi ada aja gitu, entah beberapa, tapi minimal satu, ada minimal satu perbedaan yang mencolok banget, kayak ya udah kayak sulit banget lah perbedaan itu. Pasti ada aja minimal satu. Bisa perbedaan usia, bisa beda agama, bisa beda suku, beda ras, beda karakter, beda kedewasaan, beda kemapanan, dan sebagainya. Pokoknya ada aja bedanya gitu. Mungkin ya, ketika kamu tahu dia itu twin flame kamu nggak nyangka, kamu ngerasa kayak dia itu bukan tipe kamu banget, dia itu bukan tipe kamu banget ya. Mungkin tipe kamu tuh punya pasangan tuh maunya satu agama, satu suku. Mungkin kamu pengen kalau punya pasangan itu satu umur, sebaya, atau ya umurnya nggak jauh-jauh banget. Tapi ternyata twin flame kamu tuh di luar dari ekspektasi kamu. Biasanya kayak gitu twin flame. Gak mungkin lah gue jatuh cinta sama orang yang beda agama, gak mungkin lah gue jatuh cinta sama orang yang beda suku, gak mungkin lah gue jatuh cinta sama orang yang lebih muda, dede-dede. Atau gak mungkin lah gue jatuh cinta sama orang yang lebih tua. Ya itu semua kayak omong kosong jadinya ketika kamu sudah bertemu twin flame kamu. Jadi kayak apa ya,
kita seperti menjilat ludah kita sendiri. Kita bilang selama ini kita tuh kalau punya pasangan harus satu agama atau satu suku atau sebaya dan sebagainya, tapi omongan itu kita tarik lagi nih karena kita punya suatu koneksi yang kuat sama seseorang. Itulah twin flame kita, itulah twin flame kamu, begitu. Jadi apapun yang kita bilang tuh kayak bacot jadinya, jadi kayak omong kosong gitu. Karena twin flame itu nggak bisa kita pilih sesuai dengan tipenya kita. Kamu tuh nggak bisa milih twin flame kamu tuh siapa, karena itu benar-benar sudah alami, natural dari semesta dan yang maha kuasa gitu. Jadi kalau sama twin flame itu sebenarnya bahagia, energinya kuat. Kamu kayak bercermin dengan diri kamu sendiri. Kalau kita berdiri di hadapan cermin, kita kan ngerasa vibrasi, getaran energi itu kayak kuat banget sebenarnya. Kuat banget ya. Jadi kalau twin flame itu adalah orang yang gak pernah kamu duga, gak pernah kamu sangka. Orang itulah yang benar-benar punya perasaan, punya ikatan batin yang kuat sama kamu. Kayak gitu. Jadi kalau twin flame itu baru bertemu atau sudah beberapa kali bertemu tuh kayak senang banget sebenarnya, kayak aduh kapan lagi ya ketemu, pengen lagi ketemu, nah kayak gitu. Tapi kebingungan sebenarnya, kebingungannya karena berbeda, apalagi kalau sudah ada orang lain, jadi ya ambiar. So kalau twin flame itu energi kita maju mundur ya, maju mundur banget. Saat bahagia banget pengen maju, tapi saat ngerasa mustahil pengen mundur. Jadi on off gitu, nggak jelas kayak hantu ya. nyala redup seperti hantu gitu. Jadi kalau berbicara twin flame ya, apapun yang kamu rasakan itu yang dia rasakan. Dia selalu bisa ngerasain apa yang kamu rasain ya. Jadi kalau kamu gelisah, dia pun gelisah. Kamu susah tidur, dia susah tidur. Seperti itu. Dan energinya itu karena on off kayak begitu, jadi bisa butuh waktu yang begitu lama untuk merealisasikan koneksi ini atau hubungan ini. Misal ya, kalian udah lama nih terpisah, entah karena apa, entah mungkin kamu melepaskan diri atau kamu ada orang lain dan sebagainya, tapi beberapa waktu lagi energi dia muncul, dia tiba-tiba mungkin ngeghosting kamu, bukan niat ngeghosting sih, ya tiba-tiba aja dia kepo sama kamu, dia lihat media sosial kamu, seperti itu, energinya balik lagi. Terus pada saat beberapa waktu lagi dia ngerasa ini udah gak worth it lagi, gak layak lagi, karena mungkin udah ada orang lain, seperti itu ya. Akhirnya dia minggat lagi, pergi lagi untuk mematikan perasaannya, dan dia ngerasa kalau putusin komunikasi sama kamu tuh dia bisa move on, tapi ternyata enggak, dia balik lagi. Energinya sekarang kayak ya pengen cari tahu lagi tentang kamu, seperti itu. Kamu pun kayak begitu sama dia ya, sama aja kalian berdua. Terus di twin flame ini tuh anehnya banyak, keanehannya banyak, karena ini cinta yang di luar logika. Ini tuh benar-benar kayak bonding atau vibrasi yang benar-benar susah dijelaskan pakai kata-kata, karena hanya beberapa yang merasakan koneksi ini secara nyata gitu ya. So twin flame itu kita kalau melihat dia, kita seperti ngaca, kita seperti bercermin, dan kita kayak ada perasaan takut karena dia bakalan tahu sisi terdalam kita.
kita pun seperti itu ke dia. Jadi serba takut. Kamu ngeliat dia tuh agak ketakutan, dia pun melihat kamu agak ketakutan. Bahkan dia tuh ya saat stalking kamu di medsos pun dia deg-degan. Dia ngerasa kayak, ya ada rasa fear, ada rasa takut yang susah dijelaskan pakai kata-kata. Ketika dia cari tahu tentang kamu atau bahkan melihat kamu, dia takut banget. Namanya juga kayak kita bercermin ya. Kalau kita bercermin, kita nggak bisa bohong. Bagaimana raut wajah kita, bagaimana bentuk senyum kita. Waktu bercermin itu kita nggak bisa bohong. Apapun gerak-gerik kita dan suasana hati kita itu terbaca sebenarnya. Makanya kamu melihat dia itu seperti ketakutan, karena kamu nggak bisa bohong sama dia. Kamu nggak bisa membohongi perasaan kamu sama dia. Jadi kamu tuh kelihatan ketakutan, seperti itu. Tapi susah lepas. Karena ngerasa kangen lagi, terus ngerasa dia selalu mengikuti kamu tiap hari. Jadi dia tuh cerminan kamu ya, bayangan kamu yang selalu mengikuti langkah kamu kemanapun kamu pergi. Seperti itu twin flame ya. Terus kalau twin flame itu ya, selain punya hal-hal yang seperti itu aku bilang, kesamaannya itu juga sebenarnya banyak. Nggak hanya tentang jiwa kalian yang sama, tapi bisa ada beberapa karakter kalian yang mirip atau kisah hidup kalian yang mirip. Misal kalian lahir dari keluarga yang dulu mungkin sama-sama punya masalah dan terbentuklah karakter kalian yang sama-sama seperti itu. Jadi mungkin kamu sama dia punya sifat sensitif yang sama, atau kalian punya sifat ego yang sama, punya sifat gengsi yang sama juga. Seperti itu ya. Jadi kayak apa ya? Ini tuh bener-bener gak disangka-sangka. Kamu sangat mencintai orang yang berbeda dengan kamu. Dan sifat ego gengsinya itu sama. Jadi kayak apa ya, sulit banget gitu menyatukan kamu sama dia, tapi nggak bisa lepas juga. Jadi ya menguras energi, menguras tenaga, seperti itu. Makanya ada yang sampai sakit, ada yang sampai kayak nggak bergairah melakukan aktivitas apapun, ada yang sampai kayak bener-bener tiap hari susah banget tidur ya, susah banget tidur, terus kayak setiap saat hanya dia aja yang ada di otak kamu, di hati kamu. Kamu ngerasa seperti punya keterikatan yang kuat sama dia, kamu selalu ada rasa ingin tahu tentang dia, kamu susah lepas dari info tentang dia. Ya, dia pun seperti itu. Karena namanya twin flame itu kan kembaran jiwa yang ketika lepas tetap aja punya rasa tarik-menarik yang kuat seperti magnet. Karena chemistry kamu tuh cuma sama dia gitu. So, twin flame ini tuh sebenarnya porsi kebahagiaan dan penderitaannya itu balance ya. Kalau karma kan, hubungan karma kebanyakan penderitaan. Kalau soulmate kebanyakan kebahagiaan. Kalau twin flame kebahagiaan dan penderitaannya itu sama persentasenya. Jadi ketika menderita banget, jauh tuh sakit banget. Tapi kalau udah deket, ngerasa terbayar semua penderitaan itu dengan kebahagiaan yang sepadan. Jadi inilah yang paling menguras energi ya. Kalau koneksi twin flame itu benar-benar ngabisin tenaga, energi, ngabisin waktu juga ya. Karena susah tidur gitu. Jadi aku sih ngelihat ya,
namanya juga spiritual connection itu sebenarnya ada aja hikmahnya ya. Kalau twin flame itu membuat hikmah kayak supaya kita kembali ke jati diri kita sendiri. Kita tidak seperti hidup dalam kepalsuan, kita tidak seperti hidup dalam kemunafikan. So, kalau memang kita bisa cinta sama seseorang yang berbeda dengan kita, maka akuilah itu. Jangan ngerasa kayak kita nggak mungkin melakukan hal itu karena kita ada di dalam standar hidup orang pada biasanya gitu. Jadi ya, twin flame itu benar-benar kayak membuat suatu kesadaran diri kita bahwa kita bisa aja berada dalam cinta yang berbeda gitu ya. Kita bisa menyayangi orang yang berbeda dengan kita. Kita bisa mencintai orang yang beda banget lah sama kita. Yang membuat kita bisa cinta banget itu karena kita kembaran jiwa dengan dia ya. Terus aku ngerasa kalau twin flame ini udah dipisahkan pun, sejauh apapun, selama apapun, nggak ketemu, nggak komunikasi, tetap bondingnya, ikatannya kuat ya. Ciri-ciri yang bener-bener twin flame banget itu, biar nggak kelihatan halu ya kamu, biar kamu nggak ngerasa halusinasi, bisa ditandai dengan kayak gini loh. Mungkin di sebelumnya, entah kamu atau dia melepaskan diri tiba-tiba karena ngerasa takut, ngerasa kayak nggak kuat mungkin dengan adanya perbedaan atau ego masing-masing yang sulit ditaklukkan gitu kan. Terus ada yang melepaskan diri, terus berusaha berhubungan sama orang lain. Bisa aja nih orang lainnya soulmate gitu ya, karena yang melepaskan diri ini biasanya mau cari aman, mau dapat kebahagiaan, nggak mau tersiksa dalam hubungan gitu ya. Tapi ternyata hidup sama soulmate juga belum tentu bahagia karena dia ngerasa kehilangan kembarannya. Nah, kembaran jiwanya inilah twin flame-nya. So, udah beberapa bulan atau beberapa tahun nggak komunikasi, salah satu ada yang muncul gitu. Jadi kalau misalnya kamu yang menghindar, dia yang memburu kamu. Dia tiba-tiba muncul di medsos kamu mungkin, ngeliat story kamu atau apa, kamu ngerasa, ih kok vibrasi gue balik lagi ya sama lo, nah gitu kan. Terus di saat dia kayak nggak mau perjuangin kamu karena banyak ketakutan, banyak rasa khawatir tentang perbedaan atau ada pihak ketiga keempat, dia menghindar. Dia mungkin ngeblokir kamu, hapus akunnya ya dengan tujuan ini nggak mungkin begini terus, aku nggak mungkin mempertahankan kamu ya, walaupun dia nggak ngerti beginian ya, tapi dia kayak ngerasa susah lupa sama kamu tuh ngeselin banget sih. Jadi ya udahlah, kayak ngeblokir aja, hapus akun aja biar sekalian lepas selamanya gitu. Tapi pada saat dia menghindar gitu, kamu kecarian, kamu kayak sedih banget, padahal dia bukan siapa-siapanya kamu. Kamu kayak ngerasa sedih banget, kayak kehilangan yang duka cita yang luar biasa begitu loh. Nah, kamu benar-benar putus asa, kamu ngerasa udah gak ada jalan lagi untuk terhubung bersama dia di media sosial gitu kan, karena ya egonya bisa lebih tinggi daripada kamu gitu. Lalu ketika kamu berusaha healing, mau berusaha sembuh dari koneksi ini, atau kamu mau berusaha move on, udah mulai kayak mengikhlaskan dia, tiba-tiba dia balik lagi energinya ke kamu. Pada saat kamu mau lari, dia memburu kamu lagi, dia stalking kamu di medsos lagi, dia cari tahu lagi tentang kamu, dia lihat-lihat Facebook kamu kah, Instagram kamu. Ya kalau kamu punya channel YouTube kayak aku ya, dia kepoin kamu di YouTube, begitulah. Jadi ya begitu energinya, runner and chaser. Seperti ada yang
menjadi pelari, ada yang menjadi pemburu. Jadi ketika dia dulu yang menghindar, putusin komunikasi sama kamu, kamu sedih, kecewa, dan kamu pengen dia balik, padahal dia bukan siapa-siapa kamu, ya sekarang pada saat kamu udah mulai coba ikhlaskan dia malah balik lagi, dia memburu kamu lagi. Dalam diamnya ya, karena aku ngerasa ya orang ini gengsi lah, buka blokiran, gengsi juga, apa ya, tunjukin kontaknya lagi, dia gengsi banget gitu. So twin flame ini banyak banget pelajarannya ya, banyak banget hal-hal yang kita tuh nggak nyangka kalau ternyata ilmu kita dalam kehidupan ini masih dangkal banget. Tapi sejak kehadiran twin flame, kita jadi berwawasan luas, terutama dalam hal spiritual. So aku ngerasa kebanyakan dari kita yang masuk ke dalam spiritual ini karena sudah bertemu twin flame kita, begitu ya. So twin flame inilah yang energinya paling menguras, energinya paling terkuras gitu. Jadi benar-benar menguras energi kamu banget kalau ada di zona twin flame, begitu. Kalau sudah bertemu twin flame. Dan twin flame itu nyatanya juga kayak gini. Misalnya kamu mau tidur nih, kamu nggak ada mikirin apa-apa karena kamu capek, karena kamu banyak pikiran juga, atau kamu kayak udah pengen tidur, terus kamu tidur, kamu tiba-tiba mimpiin dia. Nah, dia kayak ngedatengin kamu lewat mimpi. Padahal kamu gak ada mikirin dia loh sebelum tidur. Nah, itulah tanda-tandanya memang dia di sana bisa berkoneksi sama kamu. Jadi pada saat dia di sana itu kangen, rindu, gelisah, energinya bisa kamu rasakan lewat mimpi itu. Jadi itulah sebagai apa ya? Sebagai tanda kalau kamu tuh sebenarnya nggak halusinasi, kamu tuh nggak halus sebenarnya kalau ngerasain itu. Jadi kalau kamu pernah mimpikan dia, nggak sengaja gitu ya, kamu nggak ada mikirin, nggak ada pikir apa-apa sebelum tidur, dia datang aja gitu ke mimpi kamu ya, itu berarti dia memang twinnya kamu, twin flame-nya kamu. Gitu. Jadi nggak halusinasi ya kalau udah ngerasain seperti itu. Kecuali kalau kamu mikirin dia terus kamu mimpiin dia, ya wajar, itu terbawa mimpi. Tapi kalau kamu nggak ada mikir apa-apa, tiba-tiba dia ada di mimpi kamu, ya itulah koneksi yang terjalin di antara kamu sama dia. Merasakan hal yang sama karena twin flame gitu. Terus ada beberapa saat dimana kalian itu benar-benar ngerasain hal yang sama. Contohnya gini nih, kamu ngerasa kayak ada jam-jam tertentu dia update sesuatu. Misalnya kamu ngerasa jam sekian dia update status atau story, nah kamu kayak udah feeling nih dia update sesuatu. Bahkan mungkin kamu bisa ngerasain dia tuh belum tidur, dia tuh gelisah. Nah, kalau kamu nggak terlalu hafal jam dia update juga, koneksi kamu tetap sama ke dia. Misal kayak kamu nggak bisa tidur nih, terus kamu ngerasa di jam 1 malam atau jam 2 malam kamu kayak pengen banget lihat HP, kamu ngerasa dia update status atau story atau apalah. Nah, ternyata dia benar. Dia update pada jam itu juga, padahal kamu nggak tahu jam itu dia update gitu. Atau kalau di WhatsApp nih ya, ini udah larut malam banget ya, kamu ngerasa nggak bisa tidur, susah tidur, terus kamu ngerasa dia juga kayak kamu. Kamu buka deh kontaknya di WhatsApp, nah ternyata dia online juga kayak kamu. Terus kamu tunggu-tungguan sama dia, kamu liatin dia online sampai jam berapa ya dia online. Sampai besoknya dia juga kayak gitu, dia kaget, kamu kok ikutan online. Nah, dia tungguin kamu sampai besoknya.
Jadi tunggu-tungguan begitu ya. Lucu banget sih emang. Jadi ya begitu. Terus nggak ngechat lagi ya, cuma diem-dieman. Oh ternyata kita belum tidur ya. Ya aku juga sama, kamu belum tidur, aku belum tidur. Terus salah satu mungkin kayak udahlah nggak usah online lagi. Nah dimatiin deh HP-nya atau kayak tutup WhatsApp-nya. Dia ikutan matiin juga, jadi dia nggak online lagi. Jadi beberapa menit kamu buka WhatsApp-nya, memang dia nggak online lagi, karena kamu udah nggak online. Jadi kayak gitulah, itu salah satu atau beberapa yang menandakan kamu tuh sama dia twin flame. Jadi nggak halusinasi kak, gitu. Terus apa lagi ya? Sebenarnya banyak yang pengen aku sampaikan, cuma supaya nggak panjang banget nih video ya. Jadi ini aja dulu mungkin ya. Cuma nanti kalau ada yang mau aku sampaikan lagi, aku tambahin di videonya di part kesekian lagi di bagian selanjutnya. So penyatuan twin flame ini yang agak ribet ya sebenarnya. Kamu sama dia kalau memang rasa twin flame, ini loh ya, pada saat sudah sama-sama memperbaiki diri baru bisa bersatu kalau yang aku lihat. Karena kamu sama dia kan seperti bercermin, jadi kalau kita bercermin ya kita ngaca dong apa sih yang perlu diperbaiki dari diri kita, kayak gitu. Jadi ya kalau mau bersatu segeralah perbaiki diri kayak begitu. Soalnya gini loh, misalnya kamu yang udah berubah menjadi lebih baik, kamu udah masuk ke arah spiritual. Nah, kalau dia mau seperti kamu berubah menjadi lebih baik dan juga seperti kamu mengarah ke spiritual ya, aku rasa akan ada sih keajaiban itu untuk bersatu. Serumit apapun konfliknya ya, ada aja sih jalannya bisa bersatu kalau udah sama-sama memperbaiki diri kayak gitu. Tapi ada juga yang memang sulit banget bersatu kalau frekuensinya itu benar-benar jauh banget bedanya, atau twin flame-nya udah berubah jadi toxic gitu. Misalnya kamu tahu nih dia twin flame kamu, tapi dia malah jahatin kamu, dia mungkin bersikap keras atau kasar, atau dia selingkuhin kamu, atau dia begitulah nggak seriusin kamu ya, bisa kejam atau kasar gitu ke kamu ya, itu kan udah berubah jadi hubungan toksik, jadi kayak bersiklus ke hubungan karma gitu. Jadi nggak semua sih bisa bersatu. So dari semua koneksi ini ada memang yang benar-benar semua udah dijalanin oleh kalian. Ada yang kayak mungkin kamu ngerasa gue udah pernah sih ngejalanin ini semua. Udah ngejalanin hubungan karma, soulmate. Nah ini nih yang belum beres nih, twin flame-nya. Mungkin ada yang sampai sekarang masih terjebak di hubungan twin flame-nya ya. Mungkin menanti-nanti begitu keajaiban dari semesta, keajaiban dari Tuhan yang Maha Kuasa. So kalau memang mau ada penyatuan twin flame, karena twin flame sebenarnya ya yang benar-benar fulfillment yang pernah kita rasain tuh sebenarnya yang paling apa ya, punya vibrasi yang kuat banget itu tuh twin flame sebenarnya. Jadi kalau bersatu dengan twin flame itu bahagia banget sebenarnya ya. Porsi kebahagiaan dan penderitaannya itu balance. Jadi nggak ngebosenin ya kan. Karena di twin flame itu semua seimbang. Kita nggak hanya mikirin perasaan kita, tapi kita juga mikirin perasaan dia ya. Di twin flame itu kamu mikirin perasaan dia, dia juga mikirin perasaan kamu. Sama-sama memperbaiki kesalahan, sama-sama mikirin perasaan satu sama lain kayak gitu. Beda kayak hubungan karma nih. Kalau hubungan karma kan kamu mikirin perasaan dia terus, orang yang toxic itu. Kalau soulmate, perasaan kamu yang dipikirin terus sama dia, soulmate kamu
ya kan? Kalau twin flame, kamu mikirin perasaan dia, dia mikirin perasaan kamu, saling menjaga perasaan. Jadi vibrasi twin flame yang paling kuat, bondingnya kuat, sulit terpisah, sulit dipisahkan, karena kita tuh punya kembaran jiwa ya. Jadi kemanapun kamu, bayangan dia selalu mengikuti. Kamu selalu kayak ada keinginan menjaga perasaannya, dia pun selalu ada keinginan untuk menjaga perasaan kamu. Dan ada sama-sama niat untuk memperbaiki diri satu sama lain. Karena di masa separation atau terpisah dalam hubungan twin flame, disitulah Tuhan mau kalian sama-sama memperbaiki diri. Karena untuk mendapatkan sebuah anugerah bersatu dengan twin flame, kita harus menebus banyak hal. Kita harus memperbaiki satu sama lain, memperbaiki diri masing-masing, dan meredam ego masing-masing. Jadi kalau memang mau segera bersatu, salah satunya harus buat pergerakan supaya satunya lagi bergerak. Karena kalian itu cermin. Kalau kamu diam ya dia diam aja. Begitu aja terus sampai ke depannya. Jadi kalau memang mau ada pergerakan, kamu lakukan pergerakan supaya dia terpancing untuk melakukan pergerakan dan hubungan twin flame bisa bersatu. Begitu. Kalau misalnya terlalu rumit ya, di dalam ketidakberdayaan kamu, jika kamu ngerasa sulit, ada perbedaan, ada pihak ketiga dan lain segalanya lah, selain itu pokoknya kayak kamu ngerasa ini berat banget, kamu nggak berdaya, ingat aja kamu tuh masih punya Tuhan, kamu masih punya Yang Maha Kuasa, dimana kamu bisa mengadu sama Tuhan, kamu bisa sampaikan keinginan terdalam kamu sama Yang Maha Kuasa. So, apa yang kamu rasa nggak mungkin, apa yang kamu rasa mustahil, itu mungkin bagi Yang Maha Kuasa. Kalau kamu benar-benar sungguh-sungguh mendoakan dia, kamu benar-benar menyerahkan dan mengandalkan semuanya sama Yang Maha Kuasa. Jadi jangan mengandalkan diri kamu sendiri ya. Jadi suatu saat kamu akan melihat keajaiban itu nyata di hidup kamu. Oke? Jadi ini aja dulu ya. Kalau ada tambahannya, aku bikin video lagi nanti begini. Kalau aku ngerasa ada yang perlu ditambahin ya. Kalian boleh komen di bawah tentang pendapat kalian apa, atau kalian pengen nyampein apa ke aku. Komen aja di bawah, nanti aku baca kok semuanya. Terus nggak apa-apa sih saling diskusi satu sama lain, karena untuk membahas spiritual connection ini harus saling diskusi memang, untuk menyatukan pemahaman kita satu sama lain dan belajar satu sama lain kayak gitu ya. Oke, aku rasa ini aja dulu. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.